The Pancasila. Pancasila itu Pancasila merujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Nabila Zahra dari program studi pendidikan matematika. Video ini akan memberikan penjelasan singkat dari materi-materi sebelumnya yang sudah dibahas. Itu ada dua, dari filsafat Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Mari kita mulai membahas dari materi yang pertama, yaitu filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat dikaji melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, hakikat dasar Pancasila adalah manusia sebagai subjek hukum pokok yang memiliki sifat sebagai makhluk individu dan sosial. Secara epistemologis, kajian filsafat Pancasila mencari hakikatnya sebagai sistem pengetahuan yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi kausa materialis Pancasila. Secara aksiologis, Pancasila didasarkan pada hierarki dan struktur nilai, termasuk konsep etika. Ciri-ciri filsafat Pancasila yaitu ada tiga. Yang pertama, integral, mengakui manusia seutuhnya. Yang kedua, etis, menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab, menegaskan religiositas sebagai hakikat manusia, menjadikan kemanusiaan Pancasila bersifat religius, dan menghargai kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Pendidikan karakter berbasis Pancasila di perguruan tinggi memiliki tujuan membentuk manusia yang baik, warga masyarakat dan negara yang sesuai nilai-nilai sosial serta budaya bangsa. Langkah-langkahnya yaitu ada tiga. Yang pertama, memahami nilai-nilai Pancasila. Dua, menjadikan Pancasila sebagai aturan hukum dalam kehidupan. Ketiga, memberikan teladan pelaksanaan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik. Dengan pelaksanaan tersebut, cita-cita bangsa untuk mewujudkan pendidikan berkarakter sesuai falsafah Pancasila akan tercapai. Materi yang kedua, Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Periode pengusulan Pancasila pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 8 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI dilantik oleh Lejen Kumakichi Harada dan diselenggarakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kepengurusan BPUPKI yaitu sebagai berikut: Dr. Rajiman Widioningrat sebagai ketua, Raden Panji Suroso sebagai ketua muda, Ichi Bangase sebagai ketua muda asal Jepang, dan beranggotakan 60 orang. Dalam sidang pertama, 4 tokoh mengusulkan dasar negara, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, dan Dr. Supomo. Dari semua usulan, gagasan Insinyur Soekarno yang diterima mencakup 5 poin yang dinamakan Pancasila. Kemudian dibentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang. Yang pertama, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta untuk menampung usulan dasar negara. Peristiwa penting bulan Agustus 1945, pada tanggal 6 Agustus, kota Hiroshima dibom sekutu. Pada tanggal 7 Agustus, Jepang mengumumkan pembentukan PPKI menggantikan BPUPKI. Pada tanggal 9 Agustus, kota Nagasaki dibom sekutu. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali dari Vietnam. Pada tanggal 16 Agustus 1945, teks proklamasi ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Malik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Demikian penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.